فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang beberapa pembatal dan perusak adab-adab bagi penuntut ilmu. Kita baru mengambil berapa, Muhammad? Yang kita ambil apa saja? Yang pertama, menyebar rahasia orang. Yang kedua, menukilkan kalam dari suatu kaum ke kaum yang lain. Yang ketiga, memiliki sifat kasar, kaku dan bernada tinggi ketika berbicara. Yang keempat, apa zikri? Banyak bersenda gurau, banyak bercanda. Baik. Kita baru membahas 4 ini. Sekarang kita lanjutkan pada pembatal yang kelima. Bisa dilihat syarahnya di halaman 317. Waddukhul fi hadithi baina itsnain. Dan masuk untuk nimbrung dalam pembicaraan antara 2 orang. 2 orang sedang berbicara, kemudian dia nimbrung, ikut gabung tanpa izin. Baik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ad-dukhul yakni min khawarimiha al-mufsidah li nizami 'aqdiha. Wa naqul Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dukhul fi hadithi baina itsnain fa inna ba'dhan nas idza ra'a itsnaini yatahaddatsan dakhala bainahuma. Tayyib. Wa hadza kal mutasallik lil jidar lam ya'til buyuta min abwabiha. Ini sisi kenapa kok menyelisih adab, bahkan membatalkan adab bagi penuntut ilmu. Ya, sebagian orang ketika melihat 2 orang sedang berbicara asik, kemudian dia ingin ikut nimbrung antara keduanya. Ibarat seseorang masuk suatu rumah tapi apa? Dengan membobol tembok, tidak mendatangi rumah dari pintunya. Baik. Dan kapan saja seorang mendapati 2 orang sedang berbicara dan dia ingin ikut bergabung, maka minta izin. Apakah diperbolehkan ataukah pembicaraan tersebut adalah pembicaraan yang khusus? Nah, ini dalam berbicara. Demikian pula ketika 2 orang sedang duduk berjajar, Pak. 2 orang sedang duduk berjajar, kemudian kita ingin duduk di antara keduanya, minta izin. Ya, sampai seorang memisahkan antara 2 orang yang tadinya duduk berjajar. Makanya di antara adab mendatangi sholat Jum'ah untuk tidak memisahkan antara 2 orang. 2 orang sedang duduk berjajar, kemudian kita ingin di tengah-tengah antara keduanya. Nah, minta izin jika memang didapati tempat itu masih longgar. Baik.
Kata Syekh Ibnu Utsaimin, antum lihat di paragraf ini, "Fattafriqu bainal itsnaini fil makani aw fil hadis min khawarimil muru'ah." Antum kasih tanda di sini. Baik. Baris yang ke-7 dari atas. Fattafriqu bainal itsnain fil makani aw fil hadis min khawarimil muru'. Memisahkan antara dua orang baik dalam tempat atau dalam pembicaraan ini termasuk hal yang merusak muru'ah. Antum akan dipandang buruk. Ya. Baik. Fakadzalika aidan la yanbaghi idza ra'aita itsnaini yatahaddatsan la yanbaghi an taqruba minhuma bal minal adab wal muru'ah an tabta'id. Ini. Demikian pula tidak sepantasnya apabila engkau melihat dua orang sedang berbincang-bincang, tidak sepantasnya engkau kemudian mendekat kepada keduanya. Bahkan termasuk adab dan muru'ah untuk apa? Menjauh. Kenapa? Li'annahu rubbama yakunu bainahuma haditsu sirrin wa yakhjalani an yaqula laka ub'ud fal haditsu sirr. Kenapa? Bisa saja keduanya sedang berbicara pembicaraan rahasia yang tidak ingin didengar yang lain, tapi datang orang kemudian tidak enak, sungkan untuk apa? Mengatakan ya pergi menjauh sana, kami sedang bicara khusus. Kadang tidak enak. Dan biasa manusia seperti ini keadaannya. Akhirnya apa? Akhirnya memutuskan pembicaraan, beralih ke pembicaraan lain. Nah, karena tidak ingin didengar. Nah, ini akhirnya mengganggu orang. Baik. Ini hal yang kelima. Kemudian yang keenam, al-hiqdu. Baik, kebencian. Memiliki sifat apa? Pembenci, memiliki sifat apa? Dengki. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya, wal hiqdu nasallallahu al-afiyah. Al-hiqdu yakni al-karahiyah wal baghdha. Nah, kebencian, ketidaksukaan. Dan sampai penuntut ilmu dalam hatinya dipenuhi dengan sifat seperti ini. Membenci temannya, terlalu mendalam. Nah, fa inna ba'dhan nas idza ra'a anna Allah an'ama 'ala ghairihi ni'matan haqqada 'alaihi. Karena sebagian orang ketika melihat Allah memberikan nikmat kepada orang yang lain, dia apa? Dia jengkel, dia benci pada orang. Ma'anna hadzal ladzi un'ima 'alaihi lam yata'arradhu bisu. Bersamaan dengan orang yang diberi nikmat ini tidak berbuat buruk sama sekali kepada dirinya. Cuma ya jengkel saja, benci saja. Dan ini jiwa sebagian orang yang buruk, sifatnya seperti ini. Nah, makanya contoh untuk kita semua apa yang terjadi pada dua anak Adam yang kedua-duanya ingin memberikan persembahan kepada Allah, tapi satunya diterima, satunya tidak. Seharusnya kalau seorang yang normal, yang hatinya bagus, saudaranya amalannya diterima, persembahannya diterima, sedangkan dirinya tidak diterima. Berarti kan bertanya, kenapa kamu diterima saat tidak? Nah, beritahu caranya bagaimana biar aku bisa diterima juga. Demikian atau bagaimana Digri? Nah, seharusnya demikian ya. Tapi karena hatinya dipenuhi dengan sifat hak, sifat dengki, bukannya kemudian berupaya mencontoh apa yang dilakukan saudaranya, tapi dia malah mengatakan la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Kenapa kamu diterima sedangkan aku tidak? Aku bunuh kamu. Nah, ini hak, sifat seperti ini akan buruk. Penuntut ilmu kalau dipenuhi seperti ini, nah akan terjatuh dalam banyak keburukan. Temannya punya kepandaian, punya hafalan bagus, pemahaman yang bagus, dia jengkel, dia membencinya. Padahal dia bagus pada dirimu, sopan,
tidak berbuat buruk pada dirimu, tapi jengkel. Ini dari syaitan, harus dijauhkan yang demikian. Berikutnya yang ke-7, al-hasad. Al-hasad, kata Syekh Ibnu Utsaimin di paragraf paling akhir, al-hasad min akhlaqil yahud. Akhlak Yahudi itu hasad. Baik. Wa bi'sal khuluq khuluqul asad, khuluqul hasad. Dan seburuk-buruk akhlak adalah akhlak hasad. Nah, terus sekarang fama huwal hasad? Apa itu hasad? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, al hasadu qila huwa an yatamanna zawala ni'matillahi ala ghairi. Dikatakan, dan ini banyak yang memberikan pengertian dengan pengertian ini tentang hasad. Bahwasanya makna hasad yaitu berangan-angan hilangnya nikmat dari orang lain. Nikmat yang Allah berikan kepada orang lain kita angan-angankan, kita berharap itu hilang darinya. Ini hasad. Jelas masuk dalam kategori hasad. Cuman apakah hasad itu seperti ini toh? Nah, perhatikan. Yatamanna faqrahu in kana Allah an'ama alaihi bimal. Dia berangan-angan orang tadi jadi fakir jika Allah berikan apa nikmat kepadanya. Nah, wa nisyanahu wa jahilahu in kana Allahu an'ama alaihi bi ilmin. Juga berangan-angan apabila ada orang diberi ilmu, kita angankan semoga dia lupa, semoga dia bodoh. Angan-angan. Wa faqdi auladihi wa iqami zauj wa aqmi zaujati, berangan-angan dia kehilangan anaknya, berangan-angan kalau temannya nikah aku belum nikah misalnya. Semoga berangan-angan istrinya itu mandul biar tidak punya anak. Baik. Idza kana Allahu manna alaihi bi aulad wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya ini jelas hasad, dan bahkan ini pada puncak hasad. Faqila hadza huwal hasad an yatamanna al-insan zawala ni'matil ghair. Dikatakan, dan ini pengertian yang masyhur. Nah, inilah hasad, yaitu berangan-angan hilangnya nikmat dari orang lain. Cuma ikhwan, Syekhul Islam rahimahullah taala memberikan pengertian yang lebih luas. Perhatikan, wa qala Syekhul Islam rahimahullah, al-hasadu karahatu ni'matillahi ala ghairihi. Dan Syekhul Islam mengatakan hasad itu adalah ketidaksukaan terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Kita tidak suka ketika orang lain dapat nikmat, itu sudah masuk kategori hasad. Dan ini pengertian yang sahih. Dan kalau sampai berangan-angan nikmat itu hilang, maka jelas sudah mencapai tingkatan hasad yang akut, hasad yang parah. Nah, jadi kalau sudah tidak suka dengan nikmat yang ada pada orang lain, ini sudah jatuh dalam hasad, baik berangan-angan hilang ataupun tidak berangan-angan hilang. Pokoknya tidak suka. Baik. Yakni ma yatamanna zawalaha lakin yakrahu anna Allah an'ama 'ala hadzal insan bi hadhihi ni'mah. Intinya dia tidak suka dengan orang tersebut karena dia diberi nikmat. Fa amma law tamanna an yarzuqahu Allah mithlaha falaysa hadza minal hasad bal huwa minal ghibtah. Ini tanbih juga bagus. Adapun kalau sekedar ingin untuk diberi nikmat seperti dia, temannya dapat nikmat, kita juga kepengin, tapi tanpa ada kebencian. Kita suka teman kita dapat nikmat, tapi kita juga kepengin, berharap pada Allah agar diberi rezeki yang semisal. Maka ini bukan hasad namanya. Kenapa? Karena dalam hatinya tidak ada kebencian, tapi dia berharap kepada Allah agar dia juga dapat nikmat seperti itu. Ini bukan hasad, bal hadza minal ghibtah, bahkan ini termasuk dalam ghibtah yang dinamakan dengan ghibtah ini. Itu seorang kepengin mendapatkan yang sama seperti yang dimiliki oleh saudaranya berupa kenikmatan.
Nah, allati asyara ilaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi la hasada illa fitnatain, yang diisyaratkan oleh Nabi dalam sabda beliau, tidak ada hasad yang diperbolehkan kecuali pada dua hal. Maksudnya ghibtah, yaitu apa? Berangan-angan untuk dapat seperti yang dimiliki oleh fulan, yaitu mendapatkan harta untuk disedekahkan dan mendapatkan ilmu untuk diamalkan dan diajarkan. Ini yang dianjurkan untuk kita kepengin. Baik. Kemudian di sini Syekh Ibnu Utsaimin masuk dalam pembahasan tentang bahaya-bahaya hasad. Anda bisa tandai, kita baca secara ringkas. Nah, bahaya-bahaya hasad, awalan yang pertama annahu min kabairidz dzunub. Yang pertama, hasad itu termasuk dalam dosa besar. Jelas. Atsani, yang kedua, anna fiha hadhihi al-uqubah al-'azimah. Annahu yurwa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wal haditsu dha'if an ya'kul al-hasanat kama ta'kulun narul hatab. Nah, baik. Padanya hukuman yang besar ini, yaitu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hadisnya dhaif, bahwasanya hasad ini akan apa? Akan melahap kebaikan-kebaikan seperti api melahap kayu bakar. Salisan, yang ketiga, innahu min akhlaqil yahud. Ini termasuk akhlaknya orang Yahudi, jelas. Mereka adalah orang yang sangat hasad. Rabi'an, yang keempat, loncat ke bawah, anna fihi adamu ridha bi qada'illahi wa qadari. Padanya tidak ada keridhaan, tidak ada keridhaan terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian annahu sabilul ta'asah. Antum kasih tanda, ditambahkan itu annahu sabilun lit ta'asah. Baris kedua dari bawah. Ini apa? Jalan yang apa? Mengantarkan kepada at-ta'asah. Ya. Kerugian, keburukan, jalan keburukan. Kenapa? Karena orang yang hasad, setiap melihat saudaranya dapat nikmat, dia merasa terbakar, panas, jengkel. Ya, temannya beli jubah baru, jengkel, panas, aku harus beli juga. Nah, mancing-mancingin. Nah, temannya beli motor baru atau tetangganya beli motor baru, dia panas, ingin juga beli motor baru. Tetangganya beli kulkas, ingin beli kulkas. Akhirnya apa? Capek. Hidupnya capek. Baik. Yang berikutnya, innal hasid muttabi'un li khutuwati syaitan. Baik, antum kasih tanda garis ke-6 dari atas. Innal hasid muttabi'un li khutuwati syaitan. Orang yang hasad itu mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Berikutnya, yujidul adawah wal baghdha, akan mewujudkan permusuhan dan kebencian. Sabi'an, yang ketujuh, annahu qad yu'addi ilal udwani 'alal ghair. Hasad itu terkadang apa? Bisa mengakibatkan seorang berbuat jahat pada orang lain. Seperti apa? Dua anak Adam tadi, jengkel awalnya karena hasad. Akhirnya apa? Saudaranya dibunuh, wal'iyadzubillah. Thaminan, yang ke-8 bawah, baris kelima dari bawah, fa yanshagilu bidzalika an dzikrillah wa ibadatihi wa hadza min qaswatil qalb. Mengakibatkan hatinya apa? Hatinya keras. Kenapa? Karena
tersibukkan dengan hasad dari zikrullah dan dari ibadah, karena hatinya panas saja, jengkel saja. Sama-sama ke masjid, tapi karena hasad pada temannya datang ingin jejer di saf, dia pergi. Tidak bisa khusyuk. Nah, ini orang yang hasad seperti ini, hidupnya sempit dadanya. Nah, akhirnya tersibukkan dari mengingat Allah dan dari peribadatan kepada Allah. Nah, dan hasad harus kita usir jauh-jauh, apalagi penuntut ilmu. Nah, perhatikan halaman 320 antum balik. Nah, di paragraf kedua, tayyib, kata Syekh, tayyib al-hasad wala siyama baina talabatil ilm, yakni nahnu qad nu'azzir al-hasad al-waqi' baina ashabid dunya, lakin la nu'azzir fil hasadil waqi' baina talabatil ilm. Ya, maksudnya yaitu tentang masalah hasad ini, terlebih lagi pada para penuntut ilmu, ini sangat dilarang. Maksudnya bagaimana? Kita ini terkadang beri udzur hasad yang terjadi pada para pengejar dunia, Pak. Mereka mengejar dunia lumrah kalau hasad. Kenapa? Karena jauh dari ilmu, jauh dari nasihat. Tapi kita tidak beri udzur terjadinya hasad di antara para penuntut ilmu. Kenapa? Karena tidak pantas. Nah, sebab ilmu itu sangat luas. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Am yahsuduna an-nas 'ala ma atahumullahu min fadli faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah. Baik. Dan di antara doa ketika kita melihat orang mendapatkan nikmat, apakah itu ilmu maupun nikmat duniawi, agar memupus hasad dengan mengatakan Allahumma zidhu min fadlik wa a'tini khairan minha. Ya Allah, tambahkanlah kepada dia keutamaanmu dan berikan kepadaku yang lebih bagus darinya. Ini orang untuk menjaga hatinya agar baik. Ada rasa jengkel, ini berarti hasad. Ada benih-benih hasad, antum harus usir. Baca doa tadi, Allahumma zidhu min fadlik, ya Allah tambahkanlah kepada dia keutamaan, wa a'tini khairan minha, dan berikan kepadaku yang lebih bagus darinya. InsyaAllah dengan seperti itu akan terobati. Nah, barakallahu fikum. Ini dulu. Naktahi bihadza, subhanallah.